Jika Gerindra tegas, pecat dong Fadlizon, jangan omong doang. Nah, Denny Siregar kok dilawan? Denny Siregar ya langsung digaspol lah. Ya sebelumnya saya meminta maaf. Ternyata pembikin parodi Indonesia Raya adalah dari Indonesia, yaitu polisi sudah menangkap orang yang sudah memparodikan lagu tersebut, yaitu anak di bawah umur warga Cianjur yang masih duduk di bangku kelas 3 SMP. Untuk itu, dengan pemberitaan sebelumnya, yaitu Malaysia memplesetkan lagu Indonesia Raya, saya memohon maaf. Dan sekarang kita tidak membahas seperti itu. Tetapi ketegasan Gerindra kepada Fadlizon, karena Gerindra sudah tegas mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran. Tetapi Fadlizon malah kedapatan menjadi jubir FPI. Dan Denny Siregar pun menanggapi soal ketegasan Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Jika Gerindra tegas, pecat dong Fadlizon, jangan omong doang. Nah, Denny Siregar kok dilawan? Denny Siregar ya langsung digaspol lah. Jika Gerindra tegas kepada ormas-ormas radikal, ya harus dimulai dari internal partainya. Kenapa tidak memecat Fadlizon? Yaitu terang-terangan mendukung Ormas Front Pembela Islam, yaitu FPI dinilai sebagai ormas radikal. Tetapi kenapa Prabowo Subianto tidak memecat Fadlizon? Nah, spekulasi pun bermunculan. Gerindra menjadi dua kubu. Yang pertama adalah Prabowo Subianto sudah menjadi Menteri Jokowi, ya jelaslah harus mendukung program-program dan kinerja Presiden Joko Widodo. Dan juga Fadlizon kemungkinan untuk mendulang suara-suara kelompok-kelompok tertentu, yaitu di mana FPI mempunyai pendukung yang sangat banyak. Jadi Gerindra kemungkinan memilih Fadlizon untuk membuat ormas-ormas tersebut tetap menjaga suara-suara ormas-ormas tersebut supaya tetap memilih Partai Gerindra. Ya, kemungkinan seperti itu sih. Jadi pada waktu Pilpres 2024 yang akan datang, kemungkinan bisa jadi suara-suara pendukung Presiden Joko Widodo memilih Gerindra atau Prabowo Subianto, dan juga para pendukung FPI dan ormas-ormas lainnya juga tetap akan memilih Gerindra dan Prabowo Subianto. Ya, menurut opini yang berkembang seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Gerindra bela Jokowi, Denny Siregar pecat Fadlizon dong. Partai Gerindra mendukung Presiden Joko Widodo membubarkan kelompok intoleran. Untuk membuktikan hal ini, pegiat media sosial Denny Siregar meminta Gerindra memecat Fadlizon, salah satu politikusnya. Menurut Denny, jika Gerindra mendukung Jokowi tolak kelompok intoleran, seharusnya Fadlizon ditindak disiplin partai. Denny menilai selama ini Fadlizon terus bersuara untuk mendukung Front Pembela Islam. Gerindra ngomong doang. Kalau memang dukung Jokowi, tegas terhadap kelompok intoleran, mulai dong pecat dari Fadlizon yang selalu jadi supir FPI. Kita tunggu tegasnya Prabowo Subianto, biar nggak diem-diem aja, tulis Denny Siregar seperti dikutip Hops ID jaringan suara.com dari akun Twitter Denny Siregar 7, Sabtu 2 Desember 2021. Denny pun penasaran dengan sikap Rahayu Saraswati, keponakan Prabowo Subianto, yang menyatakan Gerindra tegas dukung Jokowi tolak kelompok intoleran atas manuver Fadlizon selama ini. Pengen tahu pendapatnya Mbak Rahayu Saraswati terhadap Fadlizon yang selalu membela FPI. Gimana Mbak? Biar kita tahu ketegasan Gerindra, jelas Denny Siregar.
Sebelumnya, Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan Gerindra mendukung langkah tegas Jokowi menindak kelompok intoleran. Pasalnya, menurut dia, kelompok tersebut membahayakan masa depan Indonesia. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI, katanya. Belakangan Rahayu menegaskan kelompok intoleran ini tak merujuk pada satu kelompok tertentu saja. Kelompok intoleran yang dimaksud ya semuanya yang mengedepankan bahasa, memecah belah, dan menyinggung sesama anak bangsa. Dia menegaskan pernyataannya itu untuk semua kelompok intoleran, bukan satu kelompok yang dipersoalkan, tapi setiap yang intoleran mesti ditindak tegas. Melalui akun Twitter Fadlizon, Fadli harus menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan Front Pembela Islam. Anggota DPR RI itu menilai pembubaran Front Pembela Islam merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, ujar Fadlizon. Usai dibubarkannya Front Pembela Islam, para ex-anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam. Fadlizon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya. Harga kaos Front Persatuan Islam dijual mulai dari 60.000 untuk kaos pendek dan 80.000 untuk kaos panjang. Diketahui sebelumnya tahun 2021 menjadi tahun pengharapan agar masyarakat Indonesia tidak lagi terbelah karena perbedaan pandangan dalam berbagai aspek. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati berharap tahun 2021 sebagai tahun penyembuhan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Sarah menegaskan dukungan partainya pada kebijakan yang diambil pemerintahan untuk menjaga persatuan Indonesia. Kami berharap 2021 sebagai tahun kebangkitan setelah kita melewati tahun 2020 yang sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi ini. Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah, kata Sarah. Sarah menegaskan, Gerindra mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, tegas dia. Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menyatakan untuk membangun bangsa dibutuhkan semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Razikin menilai masyarakat mengalami keretakan cukup parah dan itu terjadi akibat perbedaan politik saat Pilpres 2019 tahun baru. 2021 jadi momentum untuk menyudahi hal itu. Kita berharap adanya harapan baru dalam menghadirkan kembali semangat keindonesiaan yang tidak lagi terbelah dan terkotak-kotak hanya karena perbedaan pandangan dan politik, kata Razikin kepada wartawan Jumat 1 Desember 2021. Menurut dia, perlu kedewasaan semua pihak meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok atau banyak pekerjaan yang penanganannya butuh melibatkan semua elemen bangsa seperti pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi. Kita berharap pemerintah dapat memberikan keyakinan pada masyarakat akan masa depan kita lebih baik dan Indonesia maju itu agar segera terwujud. Tentu saja untuk mewujudkannya dibutuhkan stabilitas politik, kata dia. Masyarakat bisa memaksimalkan ruang-ruang partisipasi dalam menyelesaikan urusan bersama. Kita jauhkan dulu ego personal dan kelompok yang selama ini menjadi dinding pemisah antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya dan pemerintah, pungkasnya. Politisi Partai PDI Perjuangan Ruth Sitompul ikut mengomentari keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang secara resmi membubarkan dan melarang kegiatan organisasi masa pimpinan Habib Rizik Syihab, yakni Front Pembela Islam. Karena itu, ia pun melontarkan sindiran bagi politisi Partai Gerindra Fadlizon terkait keputusan pemerintah tersebut. FPI resmi dibubarkan pemerintahan Syah Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Fadlizon masih berani pakai kaos jubir FPI biar diborgol, hahaha merdeka. Cuitnya dalam akun Twitternya Ruth Sitompul.
Diberitakan sebelumnya, keputusan penghentian kegiatan dan pembubaran FPI disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh FPI karena FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, ujarnya. FPI resmi dibubarkan pemerintah yang sah, Bapak Joko Widodo, Presiden RI ke-7. Fadlizon masih berani pakai kaos jubir FPI. Biar diborgol, hahaha, merdeka, ujar Ruth Sitompul.